Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Wulan Ramadanti selaku moderator yang akan memandu jalannya wawancara kelompok 3 dari mata kuliah studi kawasan Eropa dengan topik bahasan kita yaitu The Power of Literature and Politics. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3 ini, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Wulan Ramadanti selaku moderator. Selanjutnya ada Fanya Desri selaku notulen kita pada hari ini. Lalu ada Arya Satya Dewa Pratama selaku editor kita. Ada Maya Adelia Nabila yang kebetulan berhalangan hadir pada sesi wawancara pada hari ini. Dan juga Yuestian Dimas selaku interviewer kita. Dan juga beberapa narasumber kita, yaitu Anissa Permata Zahira. Halo Anissa. Ya, halo Lan. Nah, teman-teman, Anissa ini merupakan seorang mahasiswa dari Universitas Negeri Yogyakarta yang sekarang sedang menempuh pendidikan jurusan sastra Inggris ya, Anissa. Untuk Anissa, boleh mungkin untuk memperkenalkan dirinya lebih lanjut? Ya, terima kasih ya Ulan atas waktunya yang diberikan. Oke, sekali lagi aku akan perkenalkan diriku. Namaku Anissa Permata Zahira. Aku saat ini lagi menempuh pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta dengan mengambil prodi sastra Inggris dan baru memasuki semester 4 di sini. Dan juga ya yang sering kalian tahu ya, karena kalau Yogyakarta itu kota pelajar yang banyak anak muda yang merantau. Sama seperti aku yang merantau di sini jauh-jauh dari Palembang, aku juga di sini untuk menuntut ilmu dan belajar banyak hal di kota Yogyakarta. Oke, makasih Anissa atas profil singkatnya ya. Nah, mungkin selanjutnya kita tidak bisa berlama-lama lagi. Kita mulai sesi wawancara kita yang akan dipandu oleh Yuestian Dimas. Pada Yues, silakan untuk diambil alih. Oke, baiklah. Terima kasih Wulan sudah menjadi opener daripada kegiatan kita pada sore kali ini. Ini mengenai wawancara ya. Baiklah, mungkin kita tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja mulai ya wawancara kita bersama narasumber kita. Baiklah, halo Anissa Permata Zahira. Mungkin aku bisa panggil kamu apa ini? Boleh dipanggil Anissa. Oke, baiklah kita langsung aja nih. Oke, Anissa kan sekarang sudah menjadi mahasiswa sastra Inggris di UIN ya. Gitu. Mungkin Anissa bisa spill gitu kesibukan yang sekarang Anissa jalani gitu ya sebagai mahasiswa gitu di keseharian gitu. Keseharian ya seperti biasa ya, kayak di semester lalu ya aku bangun pagi, kuliah, terus juga pulang sore gitu. Ada tugas kan, ini kan baru masuk semester baru ya, tugas-tugasnya baru juga, mata kuliahnya juga baru, teman baru. Ya sama aja lah kayak teman-teman juga kayak gitu. Sama kalian juga mahasiswa kayak aku juga. Berarti melakukan aktivitas seperti mahasiswa pada umumnya ya? Ya, betul. Baiklah Anissa, tadi kan kamu sudah memperkenalkan diri kamu ya, dan menjelaskan profil singkat bahwa kamu tuh mahasiswa dari sastra Inggris gitu ya. Mungkin Anissa bisa jelasin gitu ya mengenai apa sih yang dibahas di sastra Inggris gitu? Apa sih pembahasan materi yang di sastra Inggris gitu? Di jurusan aku sastra Inggris itu topik pemfokusannya itu ya tentu mengenai ilmu linguistik yang dimana itu mempelajari aturan tata bahasa. Kemudian juga ada analisis sastra untuk ya biasa untuk menganalisis puisi, buku, prosa dan lain-lain. Kemudian juga ada salah satu yang menarik sebetulnya buat aku sendiri ya, itu ada tentang kritik sastra yang kita lakukan di fokusan kuliah ini, yaitu ya kritis membaca, kritis menganalisis, dan juga menulis dengan kritikal. Di mata kuliah ini juga kita mengkritik suatu karya dan bahasa yang sangat berpengaruh dalam suatu negara. Misalnya itu seperti kata-kata dosen aku sendiri, aku mengutip dari beliau ya. Kata beliau itu seperti sebuah negara itu bisa hancur dengan suara orasi dari masyarakat, atau dengan contoh sekarang ini ada di Indonesia, negara kita ini krisis dengan yang namanya sumber daya manusia ya kan. Karena kita itu kekurangan
pemerataan pendidikan yang disebabkan itu juga oleh tenaga kerja yang tidak berkualitas. Nah, itu juga kita kritik karena itu kita membahas tentang inequality yang terjadi karena keterbatasan ilmu literatur yang sangat bisa mempengaruhi pikiran, emosi, dan tindakan seseorang. Makanya dari itu sendiri, aku juga setuju dengan adanya pengaruh atau yang namanya sebuah power di literatur yang berada di dunia sekitar kita. Oh, berarti dari sastra Inggris ini Anissa gitu bisa memahami gitu ya, bahwasanya Anissa bisa lebih kritis dalam menganalisis literatur dari suatu karya gitu ya. Dan juga dari sastra Inggris ini Anissa juga memahami bahwasannya literasi ini juga memiliki dampak yang sangat kuat gitu ya di lingkungan masyarakat kita sendiri gitu. Iya. Oh. Berbicara mengenai kekuatan literasi gitu ya. Di dalam politik gitu ya, literasi ini juga punya punya indikasi atau punya hubungan yang kuat gitu ya di satu sama lain tadi gitu. Bahwasanya kekuatan literasi ini tuh dapat mempengaruhi gitu ya jalannya perpolitikan di suatu negara gitu ya. Bahwasanya literasi ini sendiri gitu ya itu dapat mempengaruhi tindak dan juga tindakan ataupun juga aktor-aktor yang bermain di politik tadi gitu. Kurang lebih kami juga setuju gitu ya bahwasannya literatur ini dalam berbagai bidang terutama di politik itu sangat kuat pengaruhnya. Yeah. Ngomong-ngomong tentang literatur, kekuatan literatur politik ya, mungkin kira-kira dalam politik nih ya kan pasti ada gitu ya beberapa tokoh yang sangat berpengaruh gitu ya. Mungkin kamu bisa ceritakan gitu mungkin beberapa tokoh yang memiliki pengaruh literasi di dunia politik gitu. Oke, aku akan bahas beberapa tokoh ya. Pertama itu yang sepengetahuanku dan juga yang lain juga pasti tahu ya siapa ini orangnya. Itu Luther Martin King Jr. Ya, beliau itu juga menyuarakan kemarahan dan kesedihan beliau terhadap ketidaksetaraan hidup untuk colored people, yang itu dengan melalui sebuah pidato yang berjudul I Have a Dream yang ditonton pada banyak orang pada tahun itu dan sampai sekarang beliau sangat terkenal ya masih. Kemudian juga ada tokoh lainnya yang aku sendiri pun sering dibahas ini di dalam kelas, yaitu seorang tokoh yang menggalangi teori Marxisme, yaitu Karl Marx dan juga Friedrich Engels. Wah, berarti tokoh-tokoh tadi itu sempat bisa dibilang familiar juga nih di ranah jurusan yang sedang kami pelajari juga gitu ya. Tadi Anissa sempat singgung mengenai Martin Luther King juga, di mana kami juga sering ya gitu ya mendengar nama beliau ini gitu ya. Nah, sama yang menarik nih Karl Marx dan juga Friedrich Engels nih. Ini juga nggak kalah sering juga ya dibahas ya. Mungkin Anissa bisa jelasin lebih rinci gitu bahasanya kenapa sih tokoh Karl Marx dan juga Friedrich Engels ini sangat bisa dibilang sangat berpengaruh gitu ya. Apalagi dia tuh kalau pernah aku baca dulu Karl Marx dan Friedrich Engels ini sangat berkaitan erat dengan sejarah perkembangan Eropa pada masanya gitu. Mungkin Anissa bisa jelasin. Oke, baik. Aku izin jelasin sedikit ya yang sepengetahuanku mengenai dua tokoh itu dan kenapa beliau ini bisa sangat mempengaruhi dunia literatur yang aku pelajari. Jadi berdasarkan apa yang aku simak di kelas yang dijelaskan beberapa hal penting oleh dosen aku itu yang hal-hal yang membuat mereka sangat membekas dan sangat berpengaruh di dunia literatur itu karena kedua orang itu yaitu Karl Marx dan juga temannya Friedrich Engels mereka tersebut membuat suatu kerangka teoritis yang digunakan untuk menganalisis dan memahami struktur sosial, ekonomi, dan politik dalam masyarakat. Dan juga yang kita ketahui Karl Marx itu bekerjasama dengan Friedrich Engels yang dalam beberapa karyanya, salah satunya yang paling sering juga sangat mempengaruhi lah istilahnya yaitu bukunya tentang The Communist Manifesto. Oh, Communist Manifesto ya? Itu juga sempat familiar juga sih di
telinga anak-anak politik ya. Gitu ya. Mungkin tentang komunis manifesto nih dalam sudut pandang anak sastra Inggris gitu ya. Mungkin bagaimana sih apa ya? Mungkin kamu bisa jelasin gitu ya lebih rinci tentang literasi komunis manifesto ini. Oke, baik. Aku akan sampaikan ilmu yang aku dapat di kelas gitu ya mengenai dua tokoh tersebut itu yang mereka tulis dari buku The Communist Manifesto. Mereka itu menulis dalam rangka untuk gerakan buruh internasional dan juga itu menjadi dasar bagi gerakan komunis di seluruh dunia. Ya, itu lumayan kontroversial lah ya terhadap dunia gitu. Kemudian juga manifesto ini tuh menyajikan analisis kritik yang analisis kritis terhadap kapitalisme dan juga menyuarakan tujuan dari revolusioner. Itu tuh juga termasuk tentang penghapusan kepemilikan pribadi, kemudian juga pembentukan masyarakat tanpa kelas strata sosial, dan juga penghapusan sistem kapitalisme yang terjadi di kesenjangan antara kaum borjuis dan rakyat buruh. Berarti buku Komunis Manifesto dari dari Karl Marx ini, ya berarti secara garis besarnya itu dia mengkritisi ya praktik kapitalisme tadi gitu ya. Iya, betul. Saya sempat kaget juga nih bahasanya buku-buku tadi ya seperti nama-nama Karl Marx, Friedrich Engels itu juga anak-anak sastra juga dari seperti Anissa ini juga membahas gitu ya. Karena saya sempat dengar bahwa anak sastra Inggris ini seringkali kayak bahasnya tuh yang cuman kayak puisi gitu. Jadi politik tuh mungkin saya ngiranya mungkin mereka sedikit asing, tapi ternyata mereka juga sering gitu ya membahas buku-buku politik tadi gitu. Mungkin mungkin ada nggak sih kayak alasan lain gitu ya yang membuat Karl Marx dan juga Friedrich Engels ini tuh bisa dibilang menjadi tokoh yang sangat berpengaruh tadi gitu ya. Tadi kan sudah kamu jelaskan tentang Komunis Manifesto. Mungkin ada kayak semacam mungkin idenya gitu atau mungkin pendapat dia atau mungkin aksinya tadi gitu. Oke, yang kita tahu Karl Marx itu kan tadi dia kayak penegak dari suatu tentang kapitalisme, juga dia memberikan tentang suara-suara tentang penegakan komunis gitu lah ya. Nah, mereka itu kan dikenalnya karena itu. Tapi ide-ide dari buku mereka yaitu Marxis itu juga sangat bisa diterima karena dalam buku itu tuh sangat relevan dengan keadaan kita yang sekarang. Contohnya tadi dengan inequality and quality gitu ya, misalkan kayak kesetaraan lah gitu, mereka tuh menegakkan itu. Jadi kita itu pandai-pandai aja gitu menangkap ilmu yang mereka beri dengan menilah nilai-nilai intrinsiknya dalam membangun kehidupan itu, nilai-nilai itu ke kehidupan kita di masa sekarang aja gitu. Berarti secara garis besar Karl Marx ini sangat sangat ibaratnya sangat penting atau krusial gitu ya. Di zaman sekarang juga banyak ya praktik seperti itu ya. Mungkin itu yang membuat Karl Marx juga di sudut pandang anak sastra juga sangat relevan ya. Iya. Oke, baiklah. Oke, mungkin itu saja sih yang kami bisa mungkin kami coba tanyakan gitu ya untuk Anissa gitu ya, mungkin sebagai mahasiswa dan juga mahasiswa sastra Inggris tadi gitu ya. Baiklah, sisa dari wawancara ini mungkin saya bisa lempar ke Bulan. Oke, baik. Terima kasih pada Yustian dan juga Anissa atas insight-nya mengenai literatur in politics ini, bahwa sekarang kita tahu kalau ternyata literatur itu sangat relevan
kalau kita tarik dari sejarah Eropanya juga itu sangat berpengaruh di politik gitu kan. Kita bisa dapat pemahaman dan juga insight yang baru gitu dari Anissa ini. Oke, Anissa, kalau begitu terima kasih atas waktu dan juga kesempatannya karena sudah mau diwawancarai oleh kami. Apabila ada salah kata atau yang kurang mengenakan, mohon dimaafkan juga dimaklumi ya. Saya tutup sesi wawancara kita pada sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesi dokumentasi. Sorry ya guys, kalau ada salah kata, aku ya. Anissa sudah mengenalkan diri. Nah, kita gimana nih? Mau dokumentasi atau gimana? Oh, Screenshot nih. Ayo. Siapa screenshot? Bang, kamu yang Gini dong. Sebalan kita. cinta. Mana anjir? Nah, sini.